Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 8 September 2025. Waktu begitu cepat. Sebentar kita mau berbaring tidur. Tapi sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Tuhan menjadikan kita Alfa dan Omega. Kita jadikan Tuhan adalah Alfa Omega. Yesus adalah awal dan akhir. Kalau tadi pagi kita sudah berdoa, malam hari kita berdoa, ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau andalkan Tuhan. Kita melangkah bersama Yesus. Jangan pernah melangkah di luar Yesus. Karena Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, Aku di jalan kebenaran dan hidup. Berarti dia satu-satunya jalan. Akan membawa kepada suatu kebenaran. Kebenaran Tuhan akan membawa pada kehidupan yang kekal. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari berurutan. Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14, hanya 3 ayat. Tapi punya makna yang dalam berkaitan dengan keselamatan. Karena firman Tuhan katakan, karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Amin. Jalan menuju kehidupan hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakal Glori nomor 9. Yesus memanggil padamu. Yesus berkata, Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Yesus berkata, Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa-Ku. Amin, haleluya. Yesus memanggil padamu dengan suara manis merdu. Marilah datang padaku, Yesus berseru. Amin, haleluya. Yesus berkata, Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Haleluya. Akulah jalan dan pintu, Akulah gembala sungguh, antar ke padang yang hijau, ke tempat teduh. Amin, haleluya. Yesus berkata, Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Haleluya. Lebarlah jalannya dunia yang menuju ke neraka, tapi sempitlah jalannya menuju surga. Amin, haleluya. Yesus berkata, Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa-Ku. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus berkata, Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa-Ku. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan
dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sucikan malam hari ini. Kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, kuduskanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari Engkau berfirman Bapa, Ku siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Segala dosa, segala kejahatan, kesalahan kami, Tuhan Engkau sudah ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berbaring tidur, waktu begitu cepat, tiap malam saya bacakan firman Tuhan. Dari kemarin terus sampai saat ini, waktu itu begitu cepat. Mari kita mau baca firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yesus satu-satunya jalan. Jalan Tuhan akan membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Dan Yesus katakan Bapa, dan demikian 10:30, aku dan Bapa satu. Berarti kalau tidak seorang pun bisa datang kepada Yesus kalau tanpa melalui Yesus. Ya benar saudara, cocok ini. Ya, tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa Yesus. Bapa dan Yesus jadi satu. Seperti saudara tidak bisa ketemu saya kalau tanpa melalui saya. Kalau saya tidak mau ketemu saya, mana bisa ketemu saudara? Tidak bisa ketemu. Untuk demikian dengan Yesus, tanpa izin Yesus nggak bisa masuk ke surga. Yang punya surga siapa? Yesus. Dalam Matius 18 kan, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Oh, berarti otoritas kedaulatan pun di tangan Tuhan. Orang mau masuk surga, tapi tidak mau kenal sama Yesus. Mana bisa? Saya tidak bisa datang ke rumah saudara kalau saya tidak kenal baik dengan Bapak Ibu. Kalau tidak diizinkan masuk, mana bisa masuk, saudara? Ya, demikian Bapak Ibu, kita semua datang kepada Yesus, pemilik surga. Hanya di dalam Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu kalau kita bahas firman Tuhan. Karena di dalamnya ada kehidupan. Di dalamnya ada janji Tuhan. Di dalamnya ada segala kala jawaban atas setiap pergumulan hidup. Ya, karena dia ada jawaban kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berbuat ini sesuai dengan firman Tuhan, yaitu cinta kasih. Ya, beritakan firman kebenaran, ceritakan tentang kebenaran Tuhan. Tentu saya yakin manusia butuh kebenaran. Kebenaran manusia itu kebenaran yang relatif, bukan kebenaran yang absolut. Yang mutlak kebenaran ada di dalam tangan Tuhan. Jadi tolong Bapak Ibu sampaikan kepada saudara-saudara lain berita tentang Tuhan Yesus. Beritakan tentang kebenaran. Beritakan tentang jalan kehidupan. Beritakan tentang kabar baik. Beritakan tentang keselamatan. Sebab kata ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebar pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dari banyak orang yang masuk. Orang banyak yang senang dunia, saudara. Kalau saudara benar-benar jalan keluar, ya, hari Minggu, saudara jalan ke hari Minggu, yang masuk ke gereja paling berapa ribu. Tapi di luar gereja jutaan manusia. Untuk itu perlu disampaikan jalan yang menuju kepada kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Memang saya katakan untuk masuk ke surga itu ternyata sedikit, saudara. Ini jelas. Baca 14. 14 dikatakan, karena setelah pintu dan sempitlah jalan yang menuju para kehidupan, sedikit orang yang mendapat. Ini dikit. Jadi saya sudah berkali-kali datang menyampaikan firman Tuhan. Orang yang bisa masuk itu sedikit. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Terus dalam 2 Matius pasal 22, 14. Ya. Matius 22, 14 dikatakan demikian. Matius 22
Ayat 14 saya buka Alkitab selalu. Demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Loh, saudara, sedikit yang dipilih. Firman Tuhan katakan, banyak jalan karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Tapi di ayat 13, lebarlah pintu, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Pilih dunia lebih banyak dari pilih Tuhan. Sungguh. Makanya kalau Bapak Ibu bisa setia sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Tuhan berfirman pula di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Saya mau baca saudara. Lihat ini saudara. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 65 dikata demikian ya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Coba, tidak gampang orang bisa percaya Yesus. Banyak keras hati. Waktu saya pulang dari Israel, saya naik pesawat dari Dubai ya ke Jakarta kan 8 jam saya. Di samping saya orang Australia. Saya tanya sama dia dalam bahasa Inggris ya. Do you believe God? Saya tanya, apa kau percaya Tuhan? Saya terus terang, sejak jadi hamba Tuhan, Tuhan panggil pilih saya. Mulut saya tidak pernah berhenti. Selalu saya beri tentang Tuhan Yesus. Pada waktu saya naik Grab, ketemu waktu dimanapun saya berada. Selalu beritakan firman. Berita tentang kebenaran. Termasuk ini saya beritakan YouTube, saudara. Tidak pernah berhenti saya. Pagi malam. Bukan cari uang, tapi cari kerajaan surga. Cari jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa-jiwa yang sesak itu masuk ke pintu yang sesak. Supaya jangan sampai masuk melalui pintu yang lebar. Karena di ayat 13 tadi, lebarlah pintu, banyak orang yang masuk ke dalamnya. Coba ayat 13. Masuk ke melalui pintu yang sesak. Lebar pintu dan luaslah jalan yang menuju ke kebinasan. Banyak orang yang masuk, banyak. Saya tanya pada orang itu, terus dia bilang, I don't believe God. Tidak percaya kepada Tuhan. Terus dia berkata, I'm atheism. Dia orang ateis, tidak percaya sama Tuhan. Di situ kesempatan saya injilin mereka, saudara. Sungguh banyak saya beritakan firman Tuhan. Karena kerinduan dari Tuhan supaya orang bertobat, Bapak Ibu. Orang Kristennya banyak tidak bertobat. Coba, termasuk Bapak yang mendengar firman Tuhan, apa termasuk Bapak yang bertobat? Mari, yang belum bertobat, bertobatlah segera. Selagi pintu masih surga terbuka. 2 Petrus pasal 3:9 Tuhan berfirman demikian, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan ini kemauan Tuhan. Tapi banyak manusia tidak mau kehendak Tuhan. Banyak manusia memilih jalan yang lebar. Banyak cerita-cerita, saudara ya. Contoh-contoh ilustrasi. Ya, orang lebih bagus masuk ke neraka daripada. Saya tempo hari pernah dengar sama orang, ya, tentang surga neraka. Orang bilang, nggak apa-apa Pak, saya masuk neraka. Aduh, hati-hati, saudara. Kalau saya pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya jelas bersama keluarga, bersama Bapak Ibu, masuk di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan hidup bahagia. Biarpun melalui jalan yang sempit. Biarpun banyak melalui padang gurun. Tapi percaya Tuhan Yesus bersama kita. Melalui firman Tuhan, Tuhan tidak mau seorang binasa, tidak mau. Tapi Tuhan mau banyak orang berbalik dan bertobat. Oleh itu mari, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, bukan saya. Dikatakan di situ sedikit orang yang mendapatinya. Termasuk Tuhan ngomong juga, saudara, di Lukas pasal 13. Ya, banyak ayat-ayat yang mengatakan ya bahwa tidak banyak, saudara, masuk ke surga. Itu firman Tuhan. Karena banyak orang pilih jalan lebar. Banyak orang itu daging. Banyak orang tidak mau berdoa. Banyak orang tidak mau ikuti firman. Yang ikutin apa? Ituin kedagingan. Jangan baca Lukas 13 ayat 23. Dikatakan, dan ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah ini dikatakan sedikit nggak Tuhan yang selamat, bukan banyak. Apa jawab Tuhan? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu,
Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Banyak orang maunya ke surga, tapi tidak mau ikuti firman Tuhan. Mau senangnya, saudara, tapi tidak mau pikul salib. Tidak mau ikut jalan Tuhan, tidak mau bertobat. Lihat aja, saudara. Tiap hari kalau berita televisi, terlalu berita kejahatan. Ya, saya tidak pernah dengar orang bertobat, saudara. Satu orang bertobat, wah, ribuan malaikat Tuhan di surga bersorak-sorai. Untuk itu mari Bapak Ibu, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat ini. Mari sebarkan berita firman Tuhan kepada banyak jiwa-jiwa. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, datang kepada Tuhan seperti dalam 2 Petrus 3:9. Tuhan mau supaya semuanya berbalik dan bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Coba saudara lihat ya, dari awal keselamatan terjadi. Air Banu, berapa banyak yang selamat? 8, saudara. Tidak banyak. Ya, maka ke-8 punya arti keselamatan. Ya, terus yang dipilih Yesus 12 suku bangsa saja, cuma 12, bukan ribuan, 12 suku. Ya, anak dari Yakobus, Yakob diganti Israel. Ya, itu pun lihat ya, raja-raja banyak yang bandel, banyak yang jahat. Dikit perbandingannya raja yang takut akan Tuhan seperti Raja Yosia, Raja Hizkia, Raja Yosafat itu yang takut. Tetapi raja yang lain, yang utara, termasuk yang selatan, banyak tidak bertobat, hidup di dalam kejahatan dosa. Termasuk saat ini orang Kristen banyak tidak bertobat. Termasuk pendeta-pendeta banyak tidak jadi berkat, itu saya banyak di viral. Mukul istri, selingkuh. Waduh, hidupnya tidak bagaimana bisa masuk ke surga. Di surga itu jalan yang sempit, saudara. Tidak ada barang najis. Banyak Bapak Ibu baca Wahyu 21:27. Surga tidak ada barang yang keji, tidak ada barang yang najis. Tempat tata. Tapi itulah Tuhan maunya supaya orang bertobat. Mari melalui firman Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan pagi malam, pagi malam. Sebarkan berita-berita. Ikuti jalan benar. Ikuti jalan menuju ke surga. Biarpun jalan yang sempit, tapi jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Itu mari kita mau ikut Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kata Yesus tadi Lukas 13, berjuang. Banyak ingin berusaha, tapi nggak bisa dapat. Berjuang berarti ada harga yang harus dibayar. Ikut Yesus, pikul salib. Penyangkalan diri. Penyangkalan diri bicara rendah hati. Pikul salib. Ada harga di salib, pikul salib Yesus. Tanggung ikut, biarpun banyak masalah pergumulan, tapi kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh Yesus, biar setia. Janji Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendak kau setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Itu mari, kita mau ikut jalan yang sempit, jalan yang melebar menuju kebinasaan, jalan dunia. Tapi kita ikuti jalan ke surga, jalan yang sempit, ikuti firman Tuhan. Pikul salib, penyangkalan diri, menjadi pelaku firman Tuhan. Kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sempit. Kita ikuti firman Tuhan. Karena Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran dan kehidupan.
jalan satu-satunya Yesus akan membawa kepada suatu kebenaran. Kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati itu semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.